Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang gelombang elektromagnetik. Pertama adalah pengertian. Pengertian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tak ada medium. Energi elektromagnetik merambat dalam bentuk gelombang dengan beberapa variabel yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan. Hubungan antara kecepatan gelombang, frekuensi, dan panjang gelombang adalah sebagai berikut. C sama dengan lambda dikali F. Dengan keterangan, C sama dengan kecepatan cahaya, lambda sama dengan panjang gelombang, dan F sama dengan frekuensi. Agar lebih jelas, akan diberikan contoh soal sebagai berikut. Sebuah tali dengan panjang 6 meter, ujungnya digerakkan sehingga membentuk 2 puncak dan 2 lembah. Waktu yang diperlukan untuk membentuk satu bukit dan satu lembah adalah 1,5 second. Hitunglah kecepatan gelombang tersebut. Diketahui 2 puncak dan 2 lembah sama dengan 2 lambda, maka 2 lambda sama dengan 6 meter. Jadi dapat disimpulkan untuk membentuk 1 lambda sama dengan 3 meter. Sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 second. Kemudian ditanyakan berapa kecepatan gelombang tersebut. Jadi V sama dengan lambda per T. V sama dengan 3 meter per 1,5 second. Jadi V sama dengan 2 meter per second. Jadi kecepatan gelombang tersebut adalah 2 meter per second. Berikutnya adalah sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal. Kedua, perubahan medan listrik E dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. Arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus. Keempat, kuat medan listrik E dan medan magnet B besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Kelima, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik E dan medan magnet B. Keenam, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketujuh, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum atau konstanta. C sama dengan 3 kali 108 mprs atau meter per sekon. Yang terakhir, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Selanjutnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentan frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio berkisar antara 0,3 hingga 600 meter. Dengan panjang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi radio ataupun satelit. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10⁻³ meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Salah satu fungsi gelombang mikro yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari adalah sebagai pemanas pada microwave. Selanjutnya adalah sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang mikro. Sinar inframerah juga dikenal sebagai gelombang panas. Panjangnya berkisar dari 8 kali 10⁻⁷ meter hingga 10⁻³ meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz. Kegunaan sinar inframerah pada kehidupan sehari-hari adalah untuk terapi fisik. Pada bidang militer, sinar inframerah dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang kabut ataupun awan. Yang keempat, ada cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu dapat kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintik air. Spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang terpendek. Untuk lebih jelasnya, ada di bawah ini. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nanometer hingga 10 nanometer. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 1014 Hz sampai 3 kali 1016 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Biasanya digunakan untuk membunuh kuman atau penyakit, atau juga disebut sebagai sterilisasi. Selanjutnya ada sinar X.
Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 1016 Hz sampai 3 kali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Pada dunia kesehatan, sinar X berguna sebagai alat untuk memotret organ dalam tubuh atau disebut juga ronsen, atau biasanya untuk memeriksa bagian dalam barang di bandara atau pada pelabuhan. Yang terakhir ada sinar gamma, jenis radiasi elektromagnetik yang memiliki gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Panjangnya antara 0,6 kali 10-14 meter hingga 10-10 meter. Sementara itu frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sinar gamma banyak digunakan pada dunia kesehatan, salah satunya sebagai terapi kanker dan sterilisasi pada rumah sakit. Sumber-sumber gelombang elektromagnetik. Yang pertama adalah osilasi listrik, kedua dari sinar matahari, ketiga dari lampu infrared secara khusus menghasilkan inframerah, lampu ultraviolet secara khusus menghasilkan ultra ungu, lalu penembakan elektron pada tabung hampa pada keping logam menghasilkan sinar X, yang terakhir pada inti atom yang tidak stabil sehingga menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Radiasi sinar gamma merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Baiklah, berikut ini ada contoh soal tentang hubungan cepat rambat gelombang elektromagnetik, kuat medan listrik, dan kuat medan magnet. Baiklah, untuk contoh soal pertama. Suatu gelombang bidang elektromagnetik sinusoida dengan frekuensi 50 MHz berjalan di angkasa dengan arah sumbu X positif. Pada berbagai titik dan berbagai waktu, medan listrik E memiliki nilai maksimum 720 N/s dan merambat sepanjang sumbu Y. Maka tentukanlah A. panjang gelombang, B. besar arah medan magnetik B ketika E sama dengan 720 N/s. Berikut ini adalah penyelesaiannya. Diketahui F sama dengan 50 MHz, sama dengan 50 dikali 106 Hz atau Hz sama dengan 5 kali 107 Hz atau Hz. Kemudian EM atau amplitudo kuat medan listrik sama dengan 720 N/s. Dan C sama dengan 3 kali 108 M/s. Ditanya berapa lambdanya dan berapa BM-nya atau amplitudo kuat medan magnet. Yang pertama A. Rumus C sama dengan lambda kali F. Jadi untuk mencari lambda adalah C per F sama dengan 3 kali 108 dibagi 5 kali 107. Hasilnya adalah 6 meter. Jadi lambdanya adalah 6 meter. Untuk mencari cepat rambat gelombang elektromagnetik, rumusnya adalah amplitudo kuat medan listrik dibagi dengan amplitudo kuat medan magnet sama dengan E per B. Jadi untuk mencari amplitudo kuat medan magnet, rumusnya adalah amplitudo kuat medan listrik dibagi dengan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Jadi 720 dibagi dengan 3 kali 108. Hasilnya adalah 2,4 kali 106 T. Baiklah, cukup sampai di situ saja. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.